Dengan berkumpulnya kita di majlis ta'lim bisa menghasilkan ilmu yang merubah diri kita, terutama ibadah kita menjadi ibadah yang lebih sempurna, ibadah yang lebih berkualitas, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam praktek ibadah salat, mudah-mudahan salat kita menjadi salat yang lebih baik daripada salat kita sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Iman sehat walafiat jasmani maupun rohani yang telah menjadikan kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi duduk yang bisa mendatangkan keberkahan serta mengundang rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari ucapan atau kata yang kurang sopan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, di mana di bulan yang lalu kita telah sampai kepada ketika selesai kita menyimpan kedua tangan selepas takbiratul ihram, menyimpannya di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Menyimpan kedua tangan, dasar hukumnya adalah sunnah. Maka ketika ada yang tidak menyimpannya di bagian di atas pusar, di bawah dada, tetapi justru mengulurkannya ke bawah, menurunkan ke bawah, tidak sedekap, itu pun sholatnya tetap sah. Namun dikhawatirkan adanya main-main. Fa'in arsalahuma walam ya'bas fala ba'sa. Kalau memang tidak ada kekhawatiran dengan menurunkannya adanya main-main, gerakan-gerakan yang berturut-turut 3 kali, yang gerakan tersebut bukanlah gerakan sholat, bisa membatalkan sholat, maka jika tidak terjadi maka fala ba'sa, tidak masalah. Kemudian selepas itu dilanjut dengan membaca doa iftitah. Alhamdulillah, doa iftitah adalah doa pembuka, doa yang pertama kali diucapkan oleh orang yang melaksanakan sholat, baik sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Hukum sunnah. Jadi ketika tidak membacanya pun sholatnya tetap sah, ya. Tapi tentunya membaca lebih baik dibanding tidak. Tetapi ketika memang tidak pun sholat kita tetap sah. Mana doa iftitahnya? Doa iftitah ragam. Di antara yang masyhur, yang mungkin sering kebanyakan di antara kita membacanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bagaimana kalau doa iftitahnya yang lain? Enggak masalah. Yang mana Allahumma ba'id baini, nah itu silakan, tidak masalah. Ketika ada perbedaan tidak ada masalah. Yang jelas di situ doa iftitah artinya doa pembuka. Maka ketika kita membacanya itu adalah doa awal. Kita lanjutkan. Wa huwa mustahabbun fil fardi wan nafli lil munfaridi wal imami wal ma'mumi wa in syara'a imamu fil
mustahabun, disunahkan. Fil fardi, dalam sholat fardu, wan nafli, dan sholat sunnah. Lil munfaridi, bagi munfarid, orang yang melaksanakan sholatnya sendiri. Wal imami, baik bagi imam, wal makmumi, atau bagi makmum. Berarti ketika ada imam dan makmum, sholatnya berjamaah. Nah, di sini hukum dasarnya sunnah. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Gerakannya pada dasarnya kan sholat juga sama. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu semuanya sama gerakannya. Yang membedakannya apa? Niatnya. Berarti kalau sholat fardu, fardhu usolli fardhu maghribi, fardhu maghribi. Kalau sebelum maghrib berarti sholat sunnah, usolli sunnatal maghribi atau sholat usolli. Gimana kalau qabliyah, Pak? Usolli sunnatal qabliyatal maghribi. Kalau mau diucapkan, kalau tidak mengucapkan talafuznya atau lafadznya tadi boleh? Boleh, karena intinya niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Ya, wa mahaluhal qalbu, tempatnya niat adalah dalam hati. Tetapi ketika kita menyebutkan dalam hati kita ini sholat sunnah, ini sholat fardu, itulah yang jadi pembeda. Adapun gerakannya tetap sama. Nah, ketika kita melaksanakan membaca doa iftitah, ada beberapa persyaratan. Doa iftitah dibaca sunnah, tapi pada waktu-waktu tertentu tidak disunahkan. Jadi kesunahan ini hilang pada waktu-waktu tertentu. Tentunya di mana? Ketika dalam sholat. Sholat mana? Nah, di sini disebutkan di dalam Kitab Al-Jurid halaman juz 1 halaman 165 disebutkan la yustahabbu illa bi syuruti khamsatin. Tidak disunahkan. Apa yang tidak disunahkan itu? Membaca doa iftitah illa bi syuruti khamsatin, kecuali dengan 5 syarat. Mana di antara syaratnya? Yang pertama, ayyakuna fi ghairi sholatil janazati. Pak, kalau sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak ada rakaatnya, tapi sholat jenazah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Kan satu takbir pertama Allahu Akbar, selepas itu baca Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, biasanya di dalam sholat sunnah atau sholat fardu, kita selepas takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah itu baca doa iftitah. Nah, di dalam sholat jenazah bagaimana? Di dalam sholat jenazah tidak disunahkan. Jadi langsung bagaimana? Langsung membaca ta'awudz, dilanjut basmalah, lanjut surat Al-Fatihah sampai selesai. Setelah selesai Al-Fatihah, maka lanjut dengan takbir yang kedua. Maka ketika sholat jenazah pada perbedaan Pak. Ketika kita sholat maghrib nih, sholat sunnah qobliyah, sholat maghrib, ba'diyahnya, kondisi peci begini. Ketika sholat maghrib boleh nggak? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menghalangi jidat ke tempat sujud. Tapi ketika sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Nggak masalah, karena sholat jenazah nggak ada sujudnya ini. Nggak pakai sujud kalau sholat jenazah kecuali
dosa baru. Sholat jenazah ada sujudnya. Gitu. Nah, sholat jenazah kondisi seperti kesini pun tidak masalah karena memang kita tidak ada sujudnya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, tak terkecuali tidak disunahkan membaca doa iftitah. Satu, ayyakuna fi ghairi sholatil janazati. Hendaklah ada itu sholat jenazah itu syaratnya satu selain sholat jenazah. Dibaca tuh di selain sholat jenazah, di sholat jenazah tidak. Kenapa? Tentu ada sebab. Sebabnya waktunya harus disegerakan. Kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan catatan orang yang meninggalnya adalah muslim atau muslimah, orang yang beragama Islam, maka kewajiban yang masih hidup ada 4. Mana yang pertama? 1, memandikan. Yang kedua, mengkafani. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Kewajiban yang masih hidup. Maka termasuk hukumnya fardu. Fardunya fardu kifayah atau wajib kifayah. Wajib kifayah itu atau fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan, kewajiban yang bisa mewakili terhadap golongan yang lain. Sudah gugur kewajibannya. Ada yang meninggal dunia di sini di Patuha misalkan, tidak ada yang mau menyolatkan. Mandiin, alhamdulillah keluarganya juga bisa mandiin, dimandiin, beres dimandiin, dikafani, yang penting dibungkus akan. Yang jelas dibungkusnya tidak seperti dibungkus lemper mungkin. Akhirnya beres, disolatin, harusnya disolatin, mau nyolatin, nggak ada yang tahu. Ada yang sekedar pernah, tapi lupa ingat. Saya kalau nge-YouTube dulu takut kelamaan, kuota lagi nggak ada misalkan. Akhirnya, udahlah, nggak usah disolatin. Kita tahu ini dia mah dulu juga nggak pernah sholat misalkan. Padahal itu mah hanya pembenaran diri karena memang tidak berani atau tidak ada yang bisa. Akhirnya setelah udah kita langsung mau kuburkan saja, begitu mau dibawa ke pemakaman, itu disolatin dulu. Belum, kenapa belum? Gak ada yang bisa. Udah diwakili tuh, udah saya mau nyolatin dulu. Sholat tuh sendiri, gak ada yang mau ikut. Maka ketika gak ada yang mau nyolatin, langsung mau dikubur saja, berarti dosa semua. Warga mana? Warga Patuha. Ternyata ada yang mewakili 1 orang, maka gugurlah semua. Tidak jadi dosa karena sudah ada yang mewakili. Beda hanya dengan fardu ain. Kalau fardu ain mah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Seperti sholat maghrib, fardu ain. Jangan salah. Oh, sholat maghrib fardu kifayah, enak benar. Yang sholatnya udah ada yang wakilin ini lah. Kita nggak jadi dosa karena hukumnya beda. Nah, kalau sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, di dalam sholat jenazah maka selepas takbiratul ihram tidak disunahkan walau 'alal qabri. Maksudnya begini, sekalipun di atas kuburan. Sholat di atas kuburan boleh nggak Pak? Sholat di atas kuburan nggak boleh. Ada juga di pinggirnya mungkin. Di atas kuburan, orang kuburan lagi di pinggir, diunjuri dan diinjak di atasnya, nggak boleh. Ada jangankan manusia. Makanya kadang-kadang mohon maaf, ada orang nganterin ke pemakaman umum yang meninggal, entah saudara, entah kerabat atau keluarga, yang nganterin sambil nungguin orang nguburin,
Duduk. Kadang-kadang pada duduk aja. Duduk kan cari yang ada batu nisannya mungkin yang udah dipelur atau di keramik enak. Kalau duduk di lantai ya di tanah kan kotor. Akhirnya nyari di bagian kepala sampingnya ada tulisan Majan bin Maun. Duduk di situ. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Adabnya nggak boleh, bahkan hukumnya haram, nggak boleh. Jangankan manusia, hewan saja seandainya melangkahi dan kita tahu, contoh, tapi hewan-hewan besar. Hewan besar itu seperti apa? Mungkin di pemakaman zaman dulu banyak sapi, gitu kan, kerbau, hewan itu, makanya itu dianjurkan jangan. Kenapa? Karena beban berat. Sapi itu beban berat, kerbau gede, maka khawatir los. Ya kalau kucing ya itu mungkin ayam itu ya bagaimana lagi. Nah manusia, kenapa tidak boleh? Karena sampai meninggalnya pun manusia adalah makhluk terhormat. Tidak. Pada longsor, yang pada longsor manusia ada, alhamdulillah nggak ada. Tapi kambing ada 20 satu kandang tertimbun semua. Kira-kira tim SAR ngerahin beko buat nyari kambing yang turun nggak? Udahlah biarin aja. Tapi kalau orang, jangankan orang tua, anak kecil saja. Jangankan anak kecil yang normal, ada orang gila satu keuruk di situ, kira-kira cari nggak? Padahal kan orang, tapi masih terhormat. Makanya termasuk ketika sudah dikubur pun terhormat. Nah, walau alal qabri, sholat jenazah yang dilaksanakan di atas masjid, di masjid, di mushola atau diadakannya di rumah, jenazahnya ada secara langsung atau tidak disunahkan ketika melaksanakan sholat jenazah ketika di atas kuburan, di pinggirnya lah gitu. Emang boleh? Boleh. Sama, Nabi juga pernah ketika terlambat datanglah ke situ, maka Nabi di pinggirnya sholat jenazah. Jadi ketika kita mau melaksanakan seperti itu, ngikut itu boleh. Aduh, kita kebetulan kurang tahu. Ada yang di daerahnya, misalkan dari Sukabumi, daerah Bandung, begitu kita dikabarin, pulanglah. Di perjalanan macet mungkin, begitu datang sudah dibawa ke pemakaman, lagi dikubur. Orang mau udah nyolatin mah, karena ini udah rukun yang keberapa, kewajiban yang keempat, dikuburkan. Kita belum nyolatin, udah dikubur atau sudah dikubur, boleh kita nyolatin? Boleh, walaupun jasanya sudah ada di dalam kuburan. Nah di sini ketika Allahu Akbar, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati, Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah langsung, tidak membaca doa iftitah. Terus misalkan bagaimana kalau sholatnya sholat gaib? Nih, sholat gaib itu gimana Pak? Sholat gaib itu sholat yang dilaksanakan oleh secara individu atau oleh jamaah. Sholat gaib itu sholat mayit, tapi mayitnya tidak hadir di situ. Di mana? Ya tergantung. Mungkin ada yang di luar pulau, bahkan bisa jadi di luar negeri. Pak, kadang-kadang MUI atau dari Kementerian Agama memberikan himbauan kepada seluruh TKM masjid di seluruh Nusantara untuk melaksanakan sholat gaib. Mengenai apa? Perihal apa? Telah gugurnya para syuhada di Palestina. Jauh gak? Jauh.
Boleh nggak? Boleh. Boleh kita sholat gaib. Atau berasal dari daerah jauh misalkan. Di mana? Berasal dari mana? Saya dari Bali. Dikasih kabar lewat telepon. Tapi ketika mau pulang, ya mungkin satu banyak kendala. Kendalanya apa? Waktu, kemudian ongkos. Akhirnya sholat gaib saja. Boleh? Boleh. Tapi sholat gaib itu memang harus ada syaratnya. Jauh. Kalau cuma jaraknya dekat, nah karena di sana pun sudah ada yang menyolatkan. Contoh, dekat begini Pak. Saya di Sindanglengo meninggal dunia. Bapak jamaah di Sepatu Hak, dekat nggak? Dekat kan? Nah, ketika dekat itu nggak usah sholat gaib karena jaraknya dekat. Seandainya datang ke situ juga cukup. Tapi misalkan saya nggak sempat, udah. Kenapa? Karena kembali kepada dasar hukum melaksanakan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau memang tidak bisa dalam artian jaraknya dekat, udah nggak apa-apa karena sudah ada yang mewakili. Aduh, gimana caranya ya saya mau mendoakan? Ya banyak caranya. Salah satunya mungkin kita dengan membaca Al-Fatihah. Semoga pahala ganjarannya Allah disampaikan kepada almarhumah. Itu mah jangankan dekat, jauh juga insya Allah sampai. Seperti itu. Jadi ada syaratnya. Jadi mayoritas ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa tidak disunahkan dalam sholat jenazah membaca doa iftitah. Kenapa? Karena dituntut di dalam sholat jenazah ini meringankan pada bacaannya. Meringankan pada bacaannya. Tidak terlalu lama. Tuh, satu. Yang kedua, pendapat Abdul Imad boleh boleh di mana dibaca itu doa iftitah jika bentuknya sholat gaib. Nah ini beda tuh. Karena sholat gaiban tidak terburu-buru. Kenapa? Mau buru-buru kemana? Orang mayitnya juga jauh. Kan kita nggak kemana-mana. Enggak nyusul mayit ke sana, enggak. Mayitnya di Palestina, mayitnya di Kalimantan, mayitnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah mana misalkan. Kita nggak sempat ke sana, salatnya di sini. Itu boleh menurut Imam, silahkan baca. Kalau dalam sholat gaib, kenapa? Karena waktunya tidak terburu-buru. Makanya kan punya kewajiban ketika sudah dimandikan, segerakan kafani. Kalau sudah dikafani, segerakan sholatkan. Kalau sudah disolatkan, segerakan dikuburkan. Jadi semua serba harus disegerakan. Walaupun kadang-kadang ya kita lihat kondisi, meninggalnya jam 12 malam, jam 11 malam, kira-kira langsung disegerakan enggak? Paling tidak disegerakan apanya? Dimandiinnya. Kadang-kadang sudah dari rumah sakit juga sudah yang asli, yang awal. Begitu silaturahmi ke anaknya bertemu meninggal dunia. Wasiatnya apa? Kalau meninggal dunia nanti dimakamkan di misalkan istrinya udah meninggal dunia dekat istrinya, atau ibunya meninggal dekat suaminya, nah itu wasiat. Akhirnya dibawa lagi, itu bukan waktu dan proses. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi boleh dibaca doa iftitah kalau bentuk sholatnya sholat gaib, ya. Kenapa? Karena menafikan makna daripada meringankan bacaan. Jadi dikiasnya apa? Dikiasnya kalau baca doa
iftitah di sholat gaib itu kiasnya ke baca surat. Artinya ketika kita sudah baca Fatihah kan suka baca surat tuh. Surat mau yang panjangan, mau yang pendekan. Kalau pendekan ya kira-kira sebanding dengan ketika kita baca doa iftitah. Kita tidak terburu-buru, maka boleh-boleh saja menurut pendapat Ibnu Iman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian membaca doa iftitah disunahkan. Disunah, membaca doa iftitah itu disunahkan secara sir. Apa sir? Pelan. Pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti ini saya bunyikan Allahu Akbar. Tapi pada dasarnya ketika kita membacanya pelan, sir, pelan-pelan. Terdengarnya oleh diri sendiri, hanya sekedar menggerakkan gigi kita tanpa ada bunyi, gitu. Tapi kan kedengaran. Lalu bagaimana ketika seseorang membaca doa iftitah jahar, dikencangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau memang dia sudah mampu biasa itu makruh dikencengin. Tapi kalau dalam proses pendidikan itu gimana? Ya kan gini Pak, jangankan anak kecil, orang dewasa juga bisa jadi ada yang belum hafal doa iftitah atau bacaan doa secara keseluruhan. Diakibatkan apa? Dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, atau bisa jadi mualaf 20 tahun begitu baca doa kita, gimana bunyinya? Akhirnya ditulis sambil baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai yang harusnya sir dibaca jahar, dibaca keras, yang harusnya pelan jadi keras. Boleh nggak? Boleh. Itu mah dalam masa pendidikan, belajar. Tapi kalau sudah biasa, maka terhukumi makruh. Makruh, salatnya sah tidak? Sah. Salatnya tetap sah, cuman mengurangi keutamaan, mengurangi nilai pahala salatnya. Jadi salatnya tetap sah. Nah, jadi ketika memang membaca doa iftitah, sunahnya adalah dengan sir atau pelan. Baik pada sholat yang memang pelan seperti apa? Sholat zuhur, sholat asar, atau pada sholat jahar, sholat yang disuarakan, dikeraskan bacaannya, seperti sholat maghrib, bisa subuh, atau sholat Jumat, tapi tetap membacanya dengan pelan, sir. Bagaimana tadi kalau misalkan dijaharkan? Maka hukumnya makruh. Makruh itu tidak membatalkan sholat. Pada jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian, jadi di antara syarat yang pertama, doa iftitah tidak disunahkan ketika melaksanakan sholat jenazah, sekalipun sholatnya di atas kuburan. Berbeda halnya dengan ta'awun. Alhamdulillah itu ta'awun. Kalau ta'awun sunnah, ya, sekalipun di dalam sholat jenazah. Kapan? Ketika kita selesai Allahu Akbar, tidak baca sholat, tidak baca doa iftitah, tapi sunnah masih tetap ada kesunahannya, hukumnya sunnah sekalipun dalam sholat jenazah. Sebelum baca apa? Sebelum membaca surat Al-Fatihah, tapi bacaannya tetap sir. Contoh, Allahu Akbar,
Nah kalau misalkan di sholat fardu sama sunnah yang dikeraskan sholat maghrib, Allahu Akbar, sunnahnya baca doa kita Allahu Akbar sampai wa ana minal muslimin. Nah lanjut tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah sunnah membaca ta'awudz dulu sunnah. Idza quri'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dianjurkan bahkan diwajibkan mengawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memohon perlindungan kepada Allah. Takut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, yang kedua, tidak disunahkan membaca doa kita wa alla yakhafa fautal waqti wa alla yakhafa fauta waqtil adai. Keadaannya tidak takut kehabisan atau kehilangan pada sholat adaan. Maksudnya begini, Bapak jadi masbuk kan makmum yang nyusul datang. Allah begitu datang Bapak, imam sudah hampir waladhdallin atau shiratal ladzina, Bapak kan Allahu Akbar, Bapak bar imam dallin, berarti belum sempat baca doa iftitah. Nah, timbul pertanyaan, kan Bapak begitu imam waladhdallin kita serentak nih. Hukumnya sunnah berbarengan antara imam dengan makmum pada saat mengucapkan lafaz amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sunnah. Antara imam dengan makmum mengucap amin secara berbarengan itu sunnah. Bahkan ada nilai plusnya ketika selesai waladhdallin, akibat dalil, para makmum dan imam mengucapkan amin secara berbarengan. Di situ ada nilai plusnya. Para malaikat pun mengamini, memohon ampunkan dosa orang yang mengucap amin secara berbarengan. Ada nilai plusnya. Nah, timbul pertanyaan, ketika saya kan belum sempat baca doa iftitah, boleh enggak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam lid, kita Allahu Akbar, kita bar yang jadi makmum tadi, imam lid. Terus gimana? Amin bareng kan? Amin. Bolehkah setelah amin makmum tadi baca doa iftitah? Boleh. Boleh. Apa syaratnya? Wa alla yakhafa wa fauta waqtil adai. Kalau memang dia tidak khawatir tertinggal sholat adaan, cukup di sholat sunat itu. Maksudnya kita intip dulu sebagai makmum, ini imam setelah waladhdallin, setelah amin suratnya panjang apa pendek. Nah itu diintipnya maksudnya. Ternyata setelah waladhdallin amin, kita kan kehilangan doa iftitah yang hukumnya sunnah, tidak ingin melewatkan sunnahnya. Aduh saya pengen baca doa iftitah, tapi ini lid. Nah, maka ketika Bapak dengerin dulu tuh si imam, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kira-kira kalau kita baca doa iftitah dulu, sampai enggak ketika kita melanjutkan sampai Fatihah? Sampai. Jadi diintip dulu. Boleh. Tapi kalau nih ada syaratnya. Tapi kalau begitu waladhdallin amin,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maka bapak lebih utama membaca apa? Al-Fatihah. Jadi nggak usah membaca doa iftitah. Maka di situ ketika kita khawatir tertinggal rakaat, maka hilang kesunahan membaca doa iftitah. Utamaan doa iftitah, utamaan Fatihah. Ya, utamaan Fatihah karena dari dasar hukumnya iftitah mah hukumnya sunnah, Fatihah mah wajib, rukun di dalam sholat. Itu seperti itu Pak maksudnya. Kalau kana la yabqa ma yasawrakatan law ata bihi lam yusallu bi khilafi ma idza kana law ata bihi la baqiya ma yasawrakatan fa innahu ya'ti bihi. Jadi ketika memang kita khawatir tertinggal rakaat, maka hilang kesunahannya. Ya, jadi syarat Fatihah itu syarat doa iftitah ada 5. Artinya boleh atau tidak disunahkan membaca Fatihah pada 5 tempat. Yang pertama tadi baru 2 nih. Yang pertama di dalam melaksanakan sholat jenazah tidak disunahkan baca doa iftitah. Sekalipun sholat jenazahnya di kuburan, sekitar kuburan gitu kan. Tapi kalau sholat gaib menurut Ibnu Liman boleh. Kalau sholat gaib mah, kalau sholat jenazah langsung diberikan bacaannya supaya lebih cepat. Kalau sholat gaib kan kita tidak terburu-buru, boleh tuh. Yang kedua, ketika kita khawatir sebagai makmum kehabisan atau ketinggalan rakaat, maka kita tidak disunahkan baca doa iftitah. Maka ketika bapak apalagi nih yang cepat lagi, begitu datang ke masjid kita masbuk, bapak datang ke masjid belakangan, begitu masuk takbiratul ihram Allahu Akbar, si imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira kesunahannya masih ada nggak tuh baca doa iftitah? Nggak ada. Harusnya bagaimana? Kalau memang sempat sedapatnya membaca surat Al-Fatihah. Begitu apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baru Ar-Rahmanir-Rahim, imamnya ruku. Jangan Fatihahnya. Cukup kita ikut ruku bersama imam karena posisi kita sebagai makmum masbuk. Tapi kalau dari awal sudah hadir di tempat itu, kadang-kadang maaf ya taraweh gitu. Taraweh kadang kan tarawehnya awal-awal masih gesit. Misalkan yang 23 begitu rakaat ke-18 udah mulai lemas gitu kan, udah mulai lemas. Imam belum waladolina belum bangun. Begitu imam baca walam yakul lahu, dia baru Allahu Akbar. Itu mah makmumnya makmum mabok itu mah. Bukan masuk. Kenapa? Karena menyengaja. Maka dia wajib membaca Fatihah. Sedangkan udah lain hati. Ya kalau hati mah udahlah ini loh ya. Kalau hati mah hampir semua. Jangankan bapak-bapak, saya juga sama. Ketika sholat hati mah suka jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi ketika kita lalai waktu juga banyak. Artinya sholat zuhur jam 12, kita kadang jam 1. Seperti itu. Nah ini paling tidak gerakan bersama imam kita lalai. Kenapa? Imam sudah mulai, kita mari nyantai. Yang penting kebagian rukunya, bukan itu. Walaupun sholatnya tetap sah, tapi tadi tidak kebagian kesempurnaan berjamaahnya. Kan rugi-rugi juga Pak. Nah jadi ketika memang
kita khawatir tertinggal, tidak disunahkan membaca surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah doa iftitah memang. Tapi ketika memang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Bapak Allahu Akbar, Imam lin, kita amin, dapat pahala sunnah bareng. Nah, boleh aku saya ketinggalan sunnahnya karena datang belakangan ini mah. Datang belakangan. Akhirnya diintip dulu imamnya, bacanya surat panjang, saya ingin mendapatkan kesunahan dari baca doa itu. Tapi diusahakan dipercepat juga, dipercepat sampai beres. Alhamdulillah masih keburu karena bacaan imamnya panjang. Tapi jangan ngeprank imamnya. Ngeprank siapa? Ke makmum. Ada yang datang belakangan nih, udah ngaji ini pasti mau kata si makmum, kalau imamnya diintip panjang, saya mau baca doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar langsung. Si makmum mau panjang ini mah. Saya jangankan sekali Fatihah berkali-kali juga bisa kayaknya. Doa kita dulu baru Yasin. Allahu Akbar. Lalu lagi ya. Tapi tetap itu mah masih kebagian berjamaah, udah ingat aja walaupun nggak baca Fatihah. Kenapa? Karena tergolongnya makmum masuk itu nyusulan. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu pelajaran atau kajian yang udah punya tadi ya? Udah. Jadi kajian kita baru 2, mudah-mudahan 3 lagi. Kita semua mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kembali bisa berkumpul bersama, menimba ilmu sehingga bertambah wawasan kita. Mudah-mudahan dengan modal tambah wawasan keilmuan kita, paling tidak sholat yang bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.